Guys, kecurangan AFF mendunia. Jadi laga semifinal terburuk sepanjang masa. Pelatih Vietnam dituntut mundur. Macam mana info ni? Ayo sama-sama kita simak. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kalian yang menonton video ni? Semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Kepada rakan-rakan yang berada di Indonesia khususnya ya. Salam perkenalan pada yang baru terjumpa ini channel ya. Dan kepada kalian yang sentiasa mengikuti Tengkuruk Channel, ribuan terima kasih saya ucapkan. Jadi guys, untuk topik yang akan saya react pada kali ini terkait dengan sepak bola Indonesia masih ya. Ini cerita sepak bola nih tidak akan habis guys. Apatah lagi untuk tahun hadapan Indonesia merupakan tuan rumah untuk Piala Dunia U19 begitu guys. Jadi ini adalah satu perkara yang amat menarik dan perlu diwar-warkan guys agar dunia tahu bahwa Indonesia tuan rumah yang begitu strategik ya. Disebabkan Indonesia ni dia punya pertama dari segi penduduknya begitu ramai, hampir 300 juta jiwa, dan kedua banyak tempat libur, tempat melancong lah, tempat-tempat menarik seperti banyak lah guys. Kalau disebut satu-satu tidak tersebut di sini. Tidak datang sana, tidak tahulah cerita, hanya dengar media massa saja. Jadi kalau mau tahu lagi lebih detail tentang Indonesia, bolehlah hadir ataupun datang sendiri ke Indonesia. Macam saya, insyaAllah 15 hari bulan saya akan datang ke Jakarta mau tengok bagaimana bendera Indonesia ataupun bagaimana sambutan Hari Republik Indonesia pada 17 Agustus bulan depan nih guys. InsyaAllah kalau tidak ada masalah saya pasti ada di sana. So untuk topik hari ini guys, tentang kecurangan AFF mendunia ya. Jadi laga semifinal terburuk sepanjang masa, dan di sini dinyatakan pelatih Vietnam dituntut mundur. Pelatihnya itu dituntut mundur. Jadi ayo kita simak info ni, apa yang telah terjadi dengan AFF ni. Lepas tu macam bergaduh-gaduh sudah ni, pelatih Vietnam sudah, lepas tu AFF dengar-dengar baru-baru ni kerugian besar disebabkan penyokong-penyokong tu tidak ramai. Jadi kesan buruk ya terhadap AFF apabila berlaku kecurangannya itu, pasukan ataupun penyokong-penyokong daripada Indonesia tidak datang ke stadion. Siapa lagi mau ditengok kan? Indonesia bila terkeluar tiada sudah nengok. Lepas tu yang terakhir, yang final ya, Laos pun ada bersuara juga yang saya nampak di media. Dia cakap kenapa Indonesia tidak bagi sokongan hanya lewat media massa. Jadi jawapannya senang saja. Indonesia sakit hati oleh sikap AFF ni, kecurangan itu. Apatah lagi dengan Vietnam dengan Thailand ni, seolah-olah macam mereka ni sudah sepakat untuk menyingkirkan Indonesia, pasukan timnas Indonesia. Jadi ayo kita simak apa info ni. Jadi sebelum itu saya tengok video ni daripada Garuda Space ya guys. So kepada kalian yang menonton video ni, ini Garuda Space. Bagi yang belum lagi subscribe, bolehlah kamu subscribe dia punya channel. Berilah komen sedikit di setiap video-videonya itu, dan supportlah ini channel Garuda Space sebab dia banyak berkongsi tentang sepak bola nih guys. So ayo kita langsung aja semak apa cerita ini sehingga kecurangan AFF ini mendunia. Adakah ia terkesan ataupun ada kaitan dengan timnas Indonesia? Jadi sama-sama kita simak info nih. Jom. Oh, ada sebuah tandungan dan gol. Wah, ini nih. Garuda Space. Nanti kalian support nih. Komen pemain timnas Indonesia U19 timnas Thailand U19 diduga sengaja tidak membobol gawang Laos. Oh. Ini kah dia punya pelatih nih? Hasil mengejutkan terjadi di semifinal Piala AFF U19 ketika timnas Thailand harus menelan kekalahan atas Laos. Hanya saja banyak warganet menilai Thailand sengaja kalah di semifinal supaya mereka terhindar dari sanksi AFF.
Oh. yakni efek dugaan adanya praktik sepak bola gajah saat kedua tim bertemu di matchday pamungkas kontra Vietnam. Hal tersebut dibuktikan lewat beberapa momen pemain Thailand yang diduga sengaja tidak membobol gawang Laos. Salah satunya ialah saat pertandingan memasuki menit ke-78 dan timnas Thailand U19 racikan Salvador Valero Gracia tengah tertinggal 0-1. Saat itu timnas Thailand U19 sedang membangun serangan. Lewat sebuah kemelut, salah satu pemain timnas Thailand U19 melepaskan tembakan yang kemudian dapat dihalau salah satu pemain belakang Laos. Namun, bola kemudian memantul dan mengarah ke pemain Thailand, Winai Aimot, yang berada tepat di area kecil kotak penalti Laos. Hanya saja bukannya langsung melepaskan tembakan, pemain bernomor punggung 10 itu seperti hanya memberikan umpan kepada kiper Laos. Alhasil, bola berhasil diamankan. Wow, slownya. Padahal jika saja Winai Aimot berhasil memanfaatkan peluang itu menjadi sebuah gol, maka Thailand bakal menyamakan kedudukan. Dengan begitu, kesempatan Thailand lolos ke final Piala AFF U19 2022 kembali hidup. Tak lama setelah peluang tersebut, Laos mencetak gol kedua via aksi Damot Tongkam Safat pada menit ke-85 sekaligus menutup asa Thailand untuk lolos ke semifinal. Oh. Hal yang sama pun terjadi di laga Vietnam kontra Malaysia. Secara mengejutkan, Vietnam dibuat tak berdaya dan harus menelan kekalahan 3-0 atas Harimau Malaya Muda. Kejadian tersebutlah yang membuat banyak warganet menduga bahwa semifinal Piala AFF U19 2022 layaknya settingan. Paham. Iyalah kan, ini nih pasukan kuat nih guys. Vietnam, Thailand nih. Tapi ada benarnya juga nih. Kejap kita dengar lagi infonya. Dibantai timnas Malaysia, pelatih Vietnam U19 dituntut mundur. Pelatih Vietnam U19 Din Tenap dipaksa untuk mundur dari jabatannya usai hasil yang memalukan di Piala AFF U19 2022. Pasalnya Vietnam U19 yang dijagokan juara justru tumbang di semifinal dari Malaysia U19. Menurut laporan media Vietnam VN Express, desakan itu pun datang dari para fans Vietnam yang merasa Din Tenap telah gagal membuat The Golden Star muda tampil apik di Piala AFF U19 2022. Banyak pendukung Vietnam yang merasa Din Tenap tidak bisa membimbing dengan sangat baik. Supporter Vietnam menilai timnas Vietnam U19 kerap memandang rendah lawan-lawannya. Hal itu dirasa merupakan cara yang salah dan Din Tenap dirasa bertanggung jawab atas sikap yang diperlihatkan para pemain timnas Vietnam U19. Begitu. Di balik kontroversial yang terjadi di laga pamungkas kontra Thailand yang membuat timnas Indonesia gagal lolos, VN Express menganggap bahwa Din Tenap sebagai pelatih yang kurang bisa menginspirasi para pemainnya. Jadi karena itulah Din Tenap dituntut mundur oleh para pecinta sepak bola Vietnam. Negaranya sendiri minta mundur ah. Oh, kacau. PSSI sindir Vietnam dan Thailand. No, inilah PSSI sindir. Hasil semifinal Piala AFF U19 2022 disebut sangat mengherankan. Vietnam dan Thailand yang dianggap sebagai tim kuat kompak tumbang dengan gagal ke final. Tengok kan, betul tuh Vietnam guys. diajar Malaysia 0-3 pada semifinal pertama. Sedangkan Thailand dibungkam Laos 0-2 pada malam harinya. Dua-dua kalah. Thailand kalah, Vietnam kalah. Sedangkan kedua-dua pasukan ini, terkuat nih guys. Tetapi boleh kalah dengan Laos guys. Itu Thailand pun boleh kalah oleh Malaysia, ya. Wow. Kejadian itu membuat banyak publik terkejut termasuk PSSI. Melalui akun resmi di Instagram, PSSI bereaksi dengan mengunggah foto Sintayong yang sedang melonggol. Ekspresi yang identik dengan keterkejutan. PSSI juga Ini menampilkan profesional emoji dua buah mata yang terbuka lebar seperti mengisyaratkan memantau sesuatu.
Sontak hal tersebut langsung mengundang perhatian netizen. Banyak yang beranggapan itu merupakan sebuah sindiran hasil yang didapat Vietnam dan Thailand. Karena karma tidak fair play pada babak grup yang membuat timnas Indonesia U19 tersingkir. Itulah gara-gara dua pasukan nih lah. Bukan hanya AFF, PSSI pastikan akan tindak lanjut pengajuan protes ke AFC dan FIFA. Kena protes nih. Meskipun laga semifinal telah usai dan Vietnam serta Thailand dipastikan gagal lolos ke final Piala AFF U19, PSSI tetap menuntut keadilan dari AFF selaku penyelenggara ajang 2 tahunan tersebut. Sebagaimana diketahui, PSSI dengan tegas memberikan surat secara resmi terkait keberatan soal pertandingan yang ditunjukkan oleh Thailand versus Vietnam. Pengajuan protes ini didasari karena laga tersebut dinilai tidak berlangsung fair play. Betul. Namun hingga kini protes yang dilakukan oleh PSSI tidak kunjung mendapatkan respon dari AFF. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan tidak akan hanya mengajukan protes kepada Asian Football Federation atau AFF saja, tetapi akan ditindaklanjut ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dan juga FIFA terkait dugaan main mata pada laga Thailand versus Vietnam. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kejadian yang sama di pertandingan kedepannya dan untuk membuktikan sebagaimana AFF harus bertindak fair dalam mengambil keputusan. Oke. Nah, jadi itulah apabila berlakunya kecurangan AFF, lepas tu Thailand, lepas tu Vietnam ya. Iyalah bila kita tengok perlawanan yang berlaku antara Thailand dengan Vietnam tu, dia tidak ada keseruan guys. Permainan tu seperti permainan persahabatan. Hanya main biasa-biasa saja, tidak ada kesungguhan, tidak ada yang sampai agresif. Ketara lah, boleh nampak sangat suasana ataupun situasi perlawanan antara Vietnam dengan Thailand baru-baru tu, sehingga kan mereka ini sampai tidak ada punca pun boleh jatuh, boleh macam kecemasan ya, jatuh. Lepas tu masa tu diorang sengaja isi dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku, tapi macam disengajakan lah. Dan ini ada juga saya dapat daripada komen-komen bahawa ini adalah perancangan pelatih-pelatih antara Vietnam dengan Thailand, semata-mata untuk menyingkirkan Indonesia. Dan apabila mereka melakukan seumpama itu, kesannya terlalu besar guys terhadap AFF dan juga sepak bola yang untuk perlawanan kali ini, di mana AFF bila yang ke final loh, penonton amat kurang betul datang ke panel itu. Sedangkan kalau tengok kalau sebelum-sebelum ni untuk pasukan untuk ke final tu begitu ramai. Sama ada penyokong tidak kira dari mana, tetapi oleh kerana ramai sudah menghidu ya kecurangan yang dilakukan oleh AFF ini. Lepas tu dia nampak gitu macam tidak ada kualiti untuk laga pada kali ini. Jadi ramai sebenarnya orang kecewa terhadap sikap dan juga penganjur punya cara untuk kali ini. Mereka betul amat kecewa lah. Dan ini menjadi satu pengajaran lah apabila Indonesia bertindak macam ni kan, mengajukan surat minta mungkin disuruh ambil tindakan lah apa yang sepatutnya perlu dilakukan untuk memperbaiki sebenarnya macam mana corak permainan ataupun peraturan untuk perlawanan main bola untuk AFF ni. Jadi itu perlu juga. Kalau tidak, di masa akan mendatang perkara yang sama juga berulang. Jadi kualiti permainan tu tidaklah nampak untuk memajukan negara begitu, tidak nampak di situ. Jadi ini adalah satu perkara yang kita perlu tahu juga kan guys, supaya nanti di masa-masa mendatang kita boleh nampak pasukan-pasukan mana yang berlaku kecurangan dan juga kesannya. Jadi yang saya nampak kesan bila Indonesia terkeluar dari segi sokongan itu tidak ada. Sedangkan kalau macam stadion dia perlu sokongan yang ramai kan. Tetapi bila tidak ada pasukan timnas Indonesia, penyokong-penyokong pun kurang lah. Sebab
dorang tidak teringatkah, tidak terfikirkah bahwa orang Indonesia nih paling ramai guys, 300 juta jiwa. Bayangkan berapa kalau 10% ya pergi stadion tuh, penuh itu stadion itu. Jadi itulah kesannya. Jadi perlakuan timnas perlakuan AFF ataupun apa yang dilakukan oleh Thailand dengan Vietnam ini sebenarnya dia merugikan pada AFF itu sendiri. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen lah di bawah ya guys. So itu saja. Mungkin tahun depan AFF Piala Dunia kan, Indonesia menjadi tuan rumah. Jadi itu yang fokus dulu itulah guys. Sebab Indonesia tuan rumah, jadi ini lagi dapat banyak memberi pemain-pemain ini dapat memberi tumpuan sepenuhnya untuk latihan-latihan, untuk persediaan Piala Dunia yang menjadi tuan rumah ini adalah Indonesia. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.